Pak Ustadz, apa hibah itu untuk sebagian anak itu boleh sebelum meninggal dunia? Datanglah seorang sahabat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini suami saya memberikan hibah kepada anak yang ini, tapi anak yang ini tidak. Nabi panggil suami, apakah semua anakmu kamu beri? Tidak ya Rasulullah, ini saja. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kepada anak-anak kamu. Nanti kalau kamu nggak adil pada anakmu, Pak, efeknya bukan sekarang, cucumu kelahi. Kamu kenapa nggak bantu sepupumu yang itu? Kakek kami dulu tidak adil, bapak dia disekolahkan sampai doktor S1, S2, S3, bapak saya S cendol aja nggak dapat. Gara-gara kakeknya tidak adil. Tapi ada beberapa kasus bapak boleh ngasih anak ini yang anak ini enggak. Contoh, anak pertama S3, anak kedua S2, anak pertama S3 doktor, anak kedua master. Tiba-tiba lama enggak punya anak, tiba-tiba lahir anak kecil masih SMP kelas 1. Bapak sudah tua, maka bapak khawatir. Ini anak paling kecil ini, nanti kalau kakak-kakak, panggil kakaknya. Sini anak pertama doktor, sini yang MA, sini SMP. Bapak mau kasih hibah ke adik-adik kalian. Itu ruko yang di depan 2 untuk adik, dengan kebun yang di sana untuk adik. Kalian ikhlas, jangan kelahi nanti ya. Lalu kakaknya ngomong, kenapa papa khawatir pak? Ini kan adik kami nggak akan makan duit dia. Aku bukan khawatir sama kamu, tapi istrimu. Kamu baik, tapi kelihatannya itu luar biasa. Dari harga tasnya, shoppingnya itu nanti gawat adik. Sedangkan aku sudah tua, mungkin besok umur pendek aku mati, maka ini kuhibahkan untuk ini untuk menjaga maslahat dikedepankan. Kasuistik begini boleh, tapi kalau anaknya sebaya biasa, maka tinggalkanlah bukan harta, tinggalkanlah ilmu faraid, hukum mawaris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Ajarkan dia fikih faraid. Baik, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Memang salah satu sebab orang hidup menderita, hidup merasa kurang, hidup merasa nggak cukup dalam kegalauan karena memakan harta waris secara haram. Harta waris umumnya halal ya, kalau asal-usulnya halal, tapi secara fikih mendapat harta warisan itu halal, tetapi umumnya kita ketahui caranya yang haram. Rebutan. 1, ada anak yang nakal menangi dewi, itu yang turatha lama itu. Biasanya enek mawon. Saya sudah entah berapa puluh kali memediasi orang tengkar perkara warisan karena ada yang merasa dikalahkan, ada yang merasa tidak merasa menzalimi, padahal dia memang mengambil duluan, mengambil harta warisan secara tidak benar. 1. Yang kedua, kalaupun sama-sama benar, sama-sama sah, benar, tapi sering pembagiannya yang tidak benar. Harus disadari, ayat-ayat warisan itu namanya ayat-ayat muqaddarat, ayat-ayat yang sudah terukur, tidak bisa ditafsiri lagi. Maka pembagian warisan harus sesuai dengan ayat mawaris. Angka-angka ayat mawaris di ayat 11, ayat 12 surat An-Nisa dan ayat 176 surat An-Nisa. Tidak ada ayat yang lebih terperinci dari ayat warisan, karena Allah SWT tahu mesti akan jadi masalah. Maka bagilah warisan itu sesuai dengan hukum waris. Kalau tidak sesuai, sama dengan membagi harta dengan membuat hukum sendiri. Ngapunten ibu-ibu, panjenengan oleh Allah SWT memang diberi separuh dari laki-laki, harus diterima. Dulu sebelum datang Islam, wanita bukan tidak mendapat warisan, malah menjadi barang warisan. Oke, dari zaman jahiliyah, kalau ada orang meninggal,
ada wanitanya menjadi barang warisan. Wanita sama sekali tidak mendapat hak warisan. Begitu dideklarasikan Rasulullah SAW mendapatkan separuh, wah dunia Arab heboh, kok akeh men, terlalu banyak separuh itu menurut mereka, karena dari tidak mendapat sama sekali lalu mendapat. Sekarang pun sebenarnya nek adil, ya Gusti Allah sing adil. Coba perempuan dapat separuh memang, tapi harta perempuan tuh tekku dewe, tekmu yo dekku. Artinya perempuan tuh hak pribadi, penyen dapat harta separuh milik pribadi, tidak punya kewajiban lain-lain. Sementara laki-laki dapat satu memang, tapi untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya. Bayangkan, akan dina dipikir. Untuk separuh tinggal awake dhewe, kalau untuk situ tinggal wong telu. Wong telu nggih, bukan wong telu ya, tiga pihak yang untuk kebutuhan keluarga. Jadi sebenarnya membagi harta warisan itu kalau podo lilone itu mboten bener. Enggak bener. Harus sesuai dengan hukum waris, bahwa nanti setelah selesai sesuai hukum waris, kemudian kakaknya atau yang merasa lebih kaya atau lebih cukup sedekah silakan. Tapi nek dihukum roto, dihukum podo karo terang-terangan melanggar Al-Quran. Saya sudah beberapa kali menguji disertasi tentang mawaris. Sudah saya wanti-wanti, kalau sampean membuat ketentuan atau mengikuti ketentuan bagi rata sama rela, itu melanggar ayat Al-Quran. Apa gunanya ayat 11, ayat 12, ayat 176 menjelaskan rinci bagian-bagian itu? Karena memang itu pembagian yang adil. Ada orang merasa, oh nek adil podo, enggak selalu sama. Toh nanti istri yang dapat separuh, nanti suaminya ya dapat satu kan. Suami yang dapat satu, istrinya dapat separuh juga kan. Akhirnya nek jumlah ya 1,5 semuanya. Satu rumah tangga itu nek dapat warisan dapat 1,5. Memang ya nasibnya sing sugih, kalau nasibnya sing gak duwe ngoten mawon. Tapi intinya justru keadilan ada pada Allah Subhanahu wa taala tentang hukum waris. Itu sing niku, Pak. Yang pertama, memang ada yang nakal, hampir selalu ada yang nakal, itu yang menyebabkan harta haram. Harta warisan yang haram ya aklal lama itu, yang nakalan itu, sing gak nakal nggih mboten. Yang kedua, dibagi tidak sesuai hukum waris. Ini Pak, nggih. Dengar seorang berkata bahwa orang yang bekerja di pajak, kalau harta data wajib pajak, Allah tidak meridainya. Sama halnya seperti pajak konvensional. Apakah benar, Ustaz? Saya sudah pernah jawab ini. Anda cari jawaban saya, Anda akan temukan di situ. Ya, ada aspek-aspek yang di situ dibenarkan oleh syariat, ada yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, pajak itu bagian, kalau mukfun ataupun bagian dari dharibah atau dari sebagian di negara Islam disebut dengan jizyah. Ya, dan dibedakan dalam konteks yang lebih luas. Ada mukfun di situ, ada dharibah di situ, ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Ya, yang dibenarkan itu apa? Sepanjang kemudian itu dikelola untuk kemaslahatan yang lebih luas. Kemudian di situ ada unsur-unsur yang tidak dilarang oleh syariat. Ya, seperti misalnya pajak yang tidak dibebankan pada hal yang seharusnya tidak keluar. Kemudian tidak memaksa keluar berkali-kali lipat, yang kemudian dari situ bisa melahirkan madarat yang lebih kuat. Maka itu sifatnya boleh-boleh saja. Tapi kalau melanggar ketentuan seperti tadi, maka haram sifatnya. Ya, maka bagaimana cara solusinya? Ya diluruskan. Datang, jelaskan, masuk pada bagian yang dibenarkan, yang tidak dibenarkan kemudian dijauhi. Kan di situ banyak cabang-cabangnya yang mungkin bisa didapatkan. Ya, jadi jangan kemudian tiba-tiba seketika dipukul rata semuanya, tidak. Turunkan dulu hukumnya. Lebih jelas sehingga lebih terperinci, di situ baru kita dapatkan solusi-solusi yang bisa kita maksimalkan. Ustadz, saya sudah pisah dengan mantan suami 2 tahun. Ya namanya pisah pasti mantan. Ya, kalau nyambung manten. Saya membiayai sendiri anak-anak. Mantan suami tidak memberi, namun dia dari bank, apa tetap harus kita tagih harfiah seorang ayah harus menafkahi, atau walau ayah tapi dari bank dan posisi pisah tetap haram? Begini Bu ya, itu kan saat pisah nanti hakim di pengadilan itu akan memutuskan. Ya, siapa hak asuhnya? Ibu. Biasanya ke suami tetap diberikan hak untuk kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak. Kalau untuk istri kan sudah pisah, makanya ibu sebut mantan, kan? Nah, makanya dari sini suami ingat, ketika kewajiban itu melekat walaupun sudah berpisah, karena itu bagian dari biologis dia. Ketika berumah tangga dan terlahir, kewajiban tetap harus diberikan. Tetap harus diberikan.
Jadi jangan lihat kepada mantan istrinya, lihat kepada anaknya, karena nggak ada mantan anak. Nggak ada mantan orang tua. Suami ada mantan suami, istri mantan istri ada, mantan anak nggak ada. Mantan ayah nggak ada, mantan ibu nggak ada. Ini mantan ayah saya nih, nggak ada, tetap ayah. Ini mantan ibu saya, tetap ibu. Karena itu, karena terikat masih dan dia mewarisi. Dan dia mewarisi. Perceraian kedua orang tua tidak menggugurkan hak waris anak itu darinya. Makanya hak waris tetap melekat. Walaupun jadi mantan, ketika ayahnya meninggal dia mendapatkan warisan. Istri tidak. Istri tidak, karena sudah berpisah di situ. Terhijab dia. Ya, maaf. Kematian satu, kemurtadan, riddah, termasuk perceraian, itu yang menggugurkan kemudian bagian dari hak waris. Dia nggak dapat warisan. Suami istri pisah dengan suami meninggal, istri nggak dapat bagian waris. Selesai di situ. Ya, dan dibagi. Saat kemudian dia berpisah itu dibagi. Ada yang ditetapkan oleh bagian oleh agama. Kemudian murtad nggak dapat warisan. Ya, kemudian kematian ada dua sebab. Memang wafat sebelum dibagi warisan, wafat. Ya, ingat, bukan wafat duluan yang ahli waris. Kalau wafat duluan yang meninggal, kemudian ahli waris masih ada, setelah itu dia meninggal, tetap warisan diberikan kepada dia. Karena yang wafat duluan yang akan diwariskan warisannya. Yang kedua, sengaja membunuh orang untuk mendapatkan warisan, terhijab dia, nggak dapat warisan. Ya, nggak dapat warisan. Itu terjadi nanti di masa-masa, bahkan ada juga di Al-Baqarah itu. Ya, sebab dinamakan Al-Baqarah. Salah satunya begitu. Ada orang di keluarga yang sangat kaya tapi pelit. Saking pelitnya, marah di bagian anggota keluarganya, maka malam-malam dibunuh dia. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan warisan dari situ supaya hartanya bisa dikuasai. Dilemparlah kemudian jasadnya di jalanan, dilempar biasa, dia pergi dan orang nggak tahu siapa yang bunuh. Tuh, jadi peristiwa itu kalau nggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa tokohnya, ini menunjukkan akan terjadi lagi di kemudian hari. Saya tanya pada Anda, ada kasus pembunuhan yang sengaja buang mayat di tempat-tempat terbuka? Ada. Ada kasus pembunuhan karena warisan? Ada. Ada kasus pembunuhan karena selingkuh? Ada. Makanya kasus-kasus itu diisyaratkan dalam Al-Quran di masa lalu supaya tidak terjadi di masa depan. Tapi kalau disebutkan tokohnya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan kejadian itu hanya terjadi pada orang itu dan tidak akan terjadi lagi. Seperti Maryam, anaknya Imran, disebutkan namanya plus bintinya sekalian, wa Maryam ibnata Imran. Kejadiannya disebutkan, tak pernah disentuh laki-laki manapun tapi bisa mengandung dan melahirkan. Ini artinya yang bisa mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam. Dan tidak akan pernah ada Maryam lain. Ya, ingat, tidak akan pernah ada Maryam lain. Walaupun di masa sekarang ada namanya Maryam, bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak, banyak yang gitu mah. Ya, tapi yang tak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Jelas ya? Baik. Ini yang seperti ini tetap ada kewajiban, dan kewajiban itu tetap diberikan dengan cara yang halal. Jangan berikan yang haram, karena itu pun anak akan tumbuh, mungkin melahirkan pahala bagi Anda. Dengan istri mungkin berpisah, tapi anak itu mungkin jadi penghafal Quran. Anda kurang amalan, anak itu mewariskan amalan untuk Anda, maka berikan yang halal padanya, supaya pekerjaan amal solehnya mudah dilakukan. Ayah saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Beliau mendapatkan warisan dari almarhum kakek yang belum dibagikan. Sebidang tanah yang masih milik beramai-ramai, milik almarhum ayah, kakak dan adiknya. Saat ini warisan tersebut masih disewakan. Bagaimanakah hukum pembagian uang sewa yang memang jatah atau bagian almarhum ayah saya? Almarhum meninggalkan 2 istri, 1 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bagaimana pembagian sewa untuk para ahli waris dari almarhum ayah saya yang terbaik menurut agama Islam? Tentu ini masalah penting ya. Ada hal-hal yang mendasar bagi orang yang meninggal harus segera dilakukan. Yang pertama, memandikan, mengurus jenazah dan mensolatinya. Kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, ikramul mayyit dafnuhu, penghormatan dan penghargaan terhadap jenazah, segera mengurus jenazah dan memakamkannya. Jadi masuk dalamnya adalah memandikan, ya, kemudian mensolatinya dan menguburkannya. Yang kedua adalah menjalankan wasiatnya. Karena Allah SWT mengatakan min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah orang meninggal, maka yang paling pertama setelah diurus jenazahnya adalah wasiatnya. Ada wasiat nggak dia tinggalkan? Misal tanah ini saya wakafin buat pesantren ini misalnya, gitu kan? Yang ketiga membayar utangnya. Dan yang keempat, ya, membagi warisannya. Ini harus dilakukan. Jadi perilaku yang keliru adalah kalau ada orang mati nggak dibagi warisan, itu nggak boleh, teman-teman sekalian.
Ini sudah pernah saya jelaskan. Nggak boleh nggak dibagi warisan, harus dibagi. Baik, ayah saya meninggal Ustadz, punya satu rumah, ibu saya masih tinggal di situ. Kami 3 orang bersaudara. Kami kalau bagi kesian ibu. Loh, kasusnya adalah bukan kita mengusir ibu kita dari rumah itu, membagi persentase masing-masing sudah jelas. Ini ibu dapat karena punya anak-anak, oh 1/8 dia dapatnya. Ya udah, ibu kita punya di rumah itu 1/8 bagiannya beliau. Sisanya dibagi kepada anak-anaknya misal, gitu kan? Jadi masing-masing sudah tahu, silahkan ibu anda suruh tinggal itu nggak apa-apa. Tapi setiap yang bersaudara sudah tahu hak di rumah itu. Kapan satu waktu dijual, maka sudah tahu si fulan punya sekian, si fulan punya sekian, si fulan punya sekian. Kalau kasus seperti ini, Allahu alam ya, mudah-mudahan Allah ampuni kalau saya salah. Tapi setahu saya, kalau kasus seperti ini adalah dinilai berapa nilai tempat sewa itu pada saat warisan terjadi, atau nilai tempat itu sekarang berapa. Misal nilai 1 miliar, mereka bersaudara 3 orang, kalau semua laki-laki dibagi rata. Kalau ada perempuan, kayak tadi ada perempuan dibagi, laki-laki dapat 2 jatah, perempuan 1. Misal 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki. Baik, dibagilah 1 miliar itu menjadi 3, tapi di sini perempuannya, laki-lakinya mendapat 2 bagian, ya, 2 bagian. Setelah dibagi, maka hak warisan si ayah ini itu dibagi kepada ahli warisnya lagi, ya, dibagi kepada ahli warisnya, anak-anaknya, istrinya dibagiin. Nah, seperti itu Allah alam yang saya tahu. Jadi dibagi dengan cara seperti itu. Saya sudah kasih pernah nomor Ustadz Nizar Jabal, bisa dihubungi lebih lanjut kalau mau tanya masalah warisan.